Di ruang tamu rumah sederhana itu, Jasmine sedang melipat pakaian sambil menonton televisi. Raka baru saja pulang kerja, melepas dasinya dan duduk di sofa. Sayang, panggil Raka sambil tersenyum kecil. Jasmine menoleh. Iya, Mas. Capek banget ya? Mau aku bikinin teh? Raka menggeleng pelan. Enggak usah, sayang. Malam ini aku pengen ajak kamu keluar. Jasmine mengerjap kaget. Tangannya berhenti melipat baju. Keluar? Maksudnya, kita makan di luar, Mas? Raka mengangguk. Iya, dinner. Aku udah booking tempat. Jasmine langsung berdiri dengan mata berbinar. Ya ampun. Serius, Mas? Dinner romantis? Aduh, aku harus dandan dong. Mas tunggu bentar ya. Raka terkekeh melihat istrinya yang langsung berlari ke kamar. Santai aja, sayang. Kita nggak buru-buru. Tapi Jasmine sudah sibuk membuka lemari pakaian. Dari dalam kamar terdengar suaranya. Mas, aku pakai dress yang warna biru aja ya. Yang Mas beliin waktu ulang tahun itu. Boleh. Aku pasti makin bangga gandeng kamu nanti. Jawab Raka sambil tersenyum sendiri. Jasmine muncul dengan dress biru di tangannya. Mas, ini terlalu heboh enggak? Aku takut kelihatan norak. Raka berdiri, mendekat, lalu meraih bahu istrinya. Kamu pakai apa aja tetap cantik. Udah, jangan banyak mikir. Aku cuma mau lihat kamu senyum malam ini. Pipi Jasmine memerah, ia menggigit bibir bawahnya menahan malu. Mas bisa aja. Kemudian ia kembali ke kamar untuk berdandan. Lipstik tipis, parfum favoritnya, dan high heels yang jarang dipakai. Setelah hampir setengah jam, Jasmine keluar dengan wajah berbinar penuh semangat. Mas, gimana? Aku cantik enggak? Raka menatapnya lekat-lekat, lalu tersenyum. Cantik banget. Malam ini kamu ratu, sayang. Jasmine terkekeh kecil, lalu menggandeng tangan suaminya. Ayo, Mas. Aku nggak sabar dinner sama kamu. Raka membuka pintu mobil untuk Jasmine. Ayo naik dulu, sayang. Jasmine tersenyum malu-malu. Mas romantis banget malam ini, sampai-sampai bukain pintu segala. Raka terkekeh. Ya sekali-kali. Kan malam spesial. Begitu duduk di kursi penumpang, Jasmine menatap suaminya sambil tersenyum. Mas, aku benar-benar gak nyangka. Tiba-tiba ngajak dinner romantis gini. Aku seneng banget. Raka menyalakan mesin mobil dan melirik istrinya sekilas. Aku juga senang bisa bikin kamu bahagia. 2 tahun ini gak gampang buat kita. Jas, aku pengen malam ini jadi hadiah. Jasmine menepuk tangan Raka yang sedang menggenggam setir. Aku gak butuh mewah, Mas. Cukup Mas ada. Aku udah bahagia. Mobil melaju melewati jalanan kota dengan lampu-lampu yang berkelip. Jasmine menatap keluar jendela, lalu kembali menoleh pada Raka. Tapi, kita mau dinner di mana? Sih, Mas masih rahasiain dari aku ya? Raka tersenyum misterius. Sabar. Kamu bakal kaget lihat tempatnya. Jasmine mengerucutkan bibir, pura-pura merajuk. Mas bikin aku makin penasaran aja. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan sebuah restoran mewah di pusat kota. Lampu kristal besar terlihat menggantung dari dalam lobi, dengan karpet merah membentang di pintu masuk. Jasmine menatap kagum, matanya melebar. Mas, serius? Restoran ini? Aku cuma pernah lihat di majalah. Katanya orang-orang penting aja yang bisa makan di sini. Raka turun, lalu membukakan pintu untuk Jasmine. Malam ini kamu orang paling penting buat aku.
Jadi nggak ada alasan kamu nggak boleh masuk. Jasmine tertegun, lalu menggenggam tangan suaminya erat-erat. Mas, aku beruntung banget punya kamu. Mereka berdua berjalan masuk ke dalam restoran, disambut pelayan yang langsung mempersilakan menuju meja yang sudah dipesan Raka. Restoran itu dihiasi lilin-lilin kecil dan bunga mawar putih di setiap meja. Musik lembut terdengar di sudut ruangan. Jasmine melangkah masuk bersama Raka. Wajahnya berbinar. Mas, kamu nyiapin semua ini? Jasmine menatap sekeliling. Matanya berbinar kagum. Raka tersenyum tipis. Iya, sayang. 2 tahun kita bareng. Aku pengen malam ini spesial. Aku bener-bener gak nyangka. Jasmine menggenggam tangan Raka di atas meja. Aku kira Mas bakal lupa. Soalnya akhir-akhir ini sibuk banget sama kerjaan. Mana mungkin aku lupa. Raka menatap matanya lekat. Kamu itu bagian penting dari hidupku. Jasmine tertawa kecil. Manis banget. Jarang-jarang Mas romantis kayak gini. Pelayan datang membawa wine dan hidangan pembuka. Jasmine memandang ke arah Raka sambil tersenyum. Mas inget enggak? 2 tahun lalu kita cuma makan nasi goreng di warung kecil depan kos Mas. Tapi aku bahagia banget. Raka mengangguk. Senyumnya mengembang. Aku inget. Malam itu kamu pakai dress biru. Rambut kamu diikat seadanya. Tapi aku ngerasa itu malam paling indah. Jasmine tersipu. Matanya berkaca-kaca. Mas tahu nggak? Aku nggak pernah nyesel nikah sama Mas. Walaupun kita nggak sekaya orang lain. Aku cuma butuh Mas. Raka terdiam sesaat, lalu meremas tangan Jasmine. Aku janji bakal bikin hidup kamu lebih baik. Aku bakal lakuin apapun buat itu. Jasmine tersenyum hangat. Aku percaya. Aku tahu Mas kerja keras. Aku bangga punya suami kayak Mas. Pelayan meletakkan kue kecil dengan lilin angka 2 di atasnya. Jasmine terkesiap. Ya ampun, Mas, ini manis banget. Raka tersenyum. Happy anniversary, sayang. Jasmine menatapnya dengan mata berbinar, lalu meniup lilin. Doa aku cuma satu, semoga kita bisa terus bareng sampai tua. Setelah Jasmine meniup lilin, Raka mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam dari saku jasnya. Sayang, ini ada sesuatu buat kamu. Jasmine mengerjak kaget. Hah? Mas masih nyiapin hadiah? Makan malam romantis aja udah cukup banget. Raka tersenyum samar. Buka dulu. Semoga kamu suka. Dengan tangan gemetar, Jasmine membuka kotak itu. Matanya langsung berkaca-kaca. Mas, ini kalung yang aku lihat di etalase butik bulan lalu. Mas ingat? Tentu. Waktu itu kamu cuma ngeliat lama terus bilang. Kapan-kapan kalau ada rezeki, aku pengen punya ini. Dari situ aku janji dalam hati. Aku harus beliin. Air mata Jasmine jatuh. Tapi senyumnya lebar. Ya Tuhan, Mas, aku gak nyangka. Aku kira Mas lupa. Aku bahkan udah berhenti berharap. Raka bangkit, lalu berdiri di belakang Jasmine. Sini, aku pakaikan. Jasmine menunduk pelan. Rambutnya disibakan. Raka dengan hati-hati memasangkan kalung itu di lehernya. Cantik banget. Ucap Raka lirih. Kalung ini pas banget sama kamu. Jasmine memegang liontin kecil di dadanya. Suaranya bergetar. Mas, aku benar-benar bahagia. 2 tahun ini, meski kita susah, aku gak pernah ngerasa kekurangan kasih sayang. Mas selalu ada buat aku. Raka menatap istrinya dalam-dalam. Ada kilatan aneh di matanya yang Jasmine tak sadari. Aku bakal selalu ada. Dan aku janji, masa depan kita bakal lebih indah lagi. Jasmine mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku percaya sama Mas. Selalu.
Tak lama, hidangan pembuka datang. Sup krim asparagus dengan roti panggang. Jasmine menatapnya heran. Cantik banget platingnya. Kayak di film-film. Mas, aku boleh foto nggak? Boleh dong. Kamu kan suka koleksi foto. Biar ada kenangan anniversary kita. Jasmine mengeluarkan ponselnya, memotret sup dan tersenyum puas. Mas, aku masih nggak nyangka bisa makan di tempat kayak gini. 2 tahun lalu, kita cuma makan di warung depan kos. Tapi aku justru ingat betul itu momen paling indah. Laka menatap istrinya lekat. Aku juga ingat. Dan aku janji, setiap tahun kita bakal rayain lebih baik dari sebelumnya. Mereka mulai menyantap sup. Jasmine mengangguk-angguk kecil. Enak banget, Mas. Rasanya lembut. Beda jauh sama sup buatan aku. Sup buatan kamu tetap paling aku suka. Jawab Raka sambil tersenyum. Mas bohong ya? Jasmine melotot manja. Enggak, beneran. Karena sup buatan kamu ada cintanya. Jasmine tersipu, lalu menunduk. Mas bikin aku jatuh cinta lagi setiap hari. Hidangan utama datang. Steak daging wagyu dengan saus merah anggur. Jasmine menatap daging itu takjub. Ya ampun, ini steak beneran kan? Aku selama ini cuma makan steak ayam di food court. Raka terkekeh. Coba kamu rasain dulu. Kamu pasti suka. Jasmine mengiris pelan, lalu mencicipi. Matanya langsung berbinar. Mas, ini lembut banget. Rasanya kayak lumer di mulut. Aku hampir nangis saking enaknya. Raka menatapnya dengan senyum kecil, seolah puas melihat istrinya bahagia. Tiba-tiba,